Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu hadirin dan hadirat sidang jamaah salat Isya dan Qiyamul Lail rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semua. Alhamdulillah. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini tentunya dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada diri kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salam juga selalu tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau dan kepada para sahabatnya tanpa terkecuali. Bapak, Ibu dan hadirat sidang jamaah salat Isya dan Qiyamul Lail rahimakumullah, adapun judul untuk Ramadan pada malam hari ini adalah menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik untuk diri kita. Tiada kata yang pantas terucap melainkan syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan umur kita bertemu kembali di bulan Ramadan tahun ini. Untuk itu kita harus bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan ini untuk meraih ridho, pahala, berkah, rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah pernah berkata, saya tidak mengetahui sesuatu yang akan membantu untuk menyambut bulan suci Ramadan bagi seorang muslim kecuali dia menyambut bulan Ramadan itu dengan penuh rasa gembira, bahagia serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan kepadanya kesempatan bertemu di bulan suci Ramadan, memberikannya dia hidup untuk dapat melakukan amalan-amalan saleh di bulan Ramadan tersebut. Sungguh bertemu di bulan Ramadan adalah merupakan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya al-Rafiq. Sungguh telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan keutamaan bulan Ramadan dan pahala yang besar yang Allah siapkan pada bulan tersebut untuk hamba-hambanya yang mampu melakukan amalan ibadah, puasa, yang memakan dan amalan-amalan yang lainnya di bulan Ramadan tersebut. Masyarakat muslimin sidang jamaah salat Isya dan Qiyamul Lail rahimahullah, salah seorang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga yang bernama Thalhah bin Ubaidillah pernah mengisahkan, anna rajulaini min baliyin qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an fa kana ahaduhuma asadda jihadan min al-akhar فغدا المجتهد منهما فاستشهد ثم مات الآخر بعده سنة ثم توفي. Artinya ada dua orang dari kabilah Bali datang menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya secara bersama
masuk Islam secara bersama-sama. Namun salah satu dari dua orang ini dia bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan-amalan, melakukan amalan soleh. Dan pada suatu ketika dia juga ikut di perang jihad dan dia mendapatkan mati syahid. Sedangkan yang satu lagi biasa-biasa saja, tapi kelebihannya adalah dia hidup lebih lama 1 tahun dibandingkan dengan temannya tadi. Kemudian mereka juga wafat. Masyarakat muslimin sidang jamaah, saya sampaikan rahimahullah. Kemudian Talha bin Ubaidillah melanjutkan ceritanya. Pada suatu malam aku bermimpi, aku berada di depan pintu surga. Subhanallah, mimpi yang sangat indah sekali. Dan aku melihat 2 orang yang telah wafat tadi. Kemudian dari dalam surga keluarlah sosok atau seorang, mungkin malaikat, keluar dan mengizinkan orang yang 1 tahun hidupnya lebih lama tadi untuk masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Kemudian sosok tadi keluar lagi dan mengizinkan orang yang bersungguh-sungguh dan mati syahid tadi untuk masuk ke dalam surga. Kemudian dia menghampiriku, kata Talha bin Ubaidillah, dia mengatakan kepadaku, kembalilah karena sekarang belum waktunya. Keesokan harinya Talha bin Ubaidillah itu menceritakan mimpinya kepada para sahabat. Setelah mendengar cerita tersebut, para sahabat heran. Dan hal ini terdengar sampai kepada Rasulullah SAW, lalu mereka memperbincangkan dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Faqala min ayyi dzalika ta'jabun?" Apa yang membuat kalian heran? Faqala ya Rasulullah, para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, orang yang lebih dahulu wafat adalah orang yang lebih bersungguh-sungguh beribadah dan wafat dalam syahid di medan jihad. Namun mengapa justru orang yang kedua lebih dahulu diizinkan masuk surga dibandingkan dengan orang yang pertama? Kemudian Rasulullah SAW bertanya, bukankah orang yang kedua ini hidupnya 1 tahun lebih lama dibandingkan dengan orang yang pertama? Qalu bala, benar ya Rasulullah. Para sahabat menjawab. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, bukankah orang ini ketemu di bulan Ramadan? Karena kalau hidupnya 1 tahun lebih lama, pasti ketemu bulan Ramadan. Bukankah dia ketemu bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, melakukan sholat, sujud, rukuk dan melakukan amal ibadah yang lainnya? Benar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fama bainahuma ab'adu mimma baina as-sama'i wal ardh." Sungguh antara mereka berdua jaraknya lebih jauh daripada langit dan bumi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kaum muslimin dan jamaah salih dan rahimahumullah. Coba kita lihat kembali kisah di atas. Jika perlu kita terbagi sekali lagi, sungguh nikmat bertemu di bulan Ramadan adalah merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan, dan tidak setiap orang yang Allah berikan kesempatan di bulan Ramadan itu bisa memanfaatkan bulan yang mulia ini secara maksimal. Oleh karenanya, tugas kita selanjutnya adalah bagaimana menjadikan Ramadan tahun ini harus lebih baik dari Ramadan tahun yang lalu. Karena seorang muslim itu harus memiliki target yang lebih tinggi dari pencapaian-pencapaian yang hari-hari yang lalu. Karena seorang muslim tidak gampang puas dengan pencapaian yang telah dicapai, harus dipasang target yang lebih tinggi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Maka seorang muslim yang beruntung adalah ketika menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun yang lalu. Lalu bagaimana ukurannya? Yang pertama, lihat saja yang wajib-wajib. Kalau seandainya tahun kemarin, Ramadan tahun kemarin,
mungkin ada di antara kita atau mungkin di luar sana ada orang yang tidak puasa satu bulan penuh, jadi tidak full puasanya, ada yang tolong puasanya. Maka bagaimana di tahun ini azamkan tekad, mulaikan tekad untuk puasa full satu bulan penuh. Kecuali kalau ada alasan syar'i. Contoh alasan syar'i adalah karena sakit atau kalau ibu mungkin karena haid, melahirkan dan sebagainya. Jadi kalau bagaimana di tahun Ramadan kali ini puasanya full satu bulan. Kemudian yang kedua, yang wajib kita lihat dari sholatnya. Sholat 5 waktu. Kalau seandainya di bulan Ramadan tahun lalu mungkin ada yang belum full sholat 5 waktu, maka bagaimana di tahun ini kita azamkan untuk sholat full 5 waktu. Jangan ada yang tinggal. Karena kewajiban sholat ini terutama bagi bapak-bapak tidak boleh meninggalkan sholat. Walaupun mungkin dia sakit begitu keras, tetap harus dilakukan kepada sholat tersebut. Masyarakat muslimin sidang jamaah saya sedang mulai rahimahullah. Kalau seandainya ternyata di Ramadan tahun lalu sholat 5 waktu sudah full, lalu harus tingkatkan targetnya bagaimana setiap sholat 5 waktu yang bagi pengamat sholatnya adalah berjamaah di masjid. Ketika azan berkumandang maka segeralah pergi ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah Ustaz, tahun dulu kami sudah berjamaah di masjid. Bagaimana ditingkatkan lagi dengan sholat-sholat sunnahnya, sholat sunnah khawatir, qabliyah dan ba'diyah. Kemudian ditambah lagi sholat sunnah yang lainnya, sholat duha misalnya dan sebagainya. Begitu juga dengan sholat qiyamul lail yang kita lakukan insyaallah sebentar lagi. Kalau seandainya di tahun Ramadan tahun kemarin mungkin tidak full kita melakukan qiyamul lail, bagaimana tahun ini bisa kita full melakukan qiyamul lail ini? Masyarakat muslimin sedang berdoa. Sholat isya dan qiyamul lail rahimahullah. Kemudian bacaan Al-Qur'annya. Kalau seandainya tahun kemarin kita sudah 1 kali khatam, bagaimana di tahun ini bisa 2 kali khatam? Kalau tahun kemarin 2 kali khatam, bagaimana kita tingkatkan untuk tidak terkhatam seterusnya dan seterusnya. Begitu dengan amalan-amalan yang lainnya, bersedekah, kemudian berzikir dan amalan-amalan yang lainnya. Masyaallah muslimin sedang jamaah. Sholat isya dan qiyamul lail rahimahullah. Apabila yang wajib sudah kita lakukan, ditambah dengan sunnah-sunnah, kemudian yang juga tidak, kalau pentingnya adalah terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan keji dan perbuatan menganiaya diri sendiri harus kita tinggalkan. Tapi kalau seandainya kita melanjut melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan yang menzalimi diri sendiri, maka kita kepadanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon ampun kepadanya serta tidak mengulangi perbuatan keji tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita serta memberikan kekuatan kepada kita agar di Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun Ramadan tahun yang lalu, sehingga kita bisa memaksimalkan amal ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Wa'lamu ya al-asar, aneh ini dapat sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mohon maaf apabila ada yang baik atau hal-hal yang tidak berkenan atau hal-hal yang salah, dan para Allah saya mengatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.